Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semua, sehingga senang sekali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara Halaqah Nasional Pengasuh Pondok Pesantren dengan tema Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kiai Haji Masdar Farid Masudi, Rais Surya PBNU. Yang kami hormati Kiai Haji As'ad Said Ali, mantan Wakabin. Yang saya hormati Kiai Haji Miftah Fakih, Ketua PBNU. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin, beserta Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Eis Marfu'ah MA. Yang saya hormati Dr. Hajah Ifa Faizur Rahmah MPD, Ketua Yayasan Al-Muhajirin. Yang saya hormati Dr. Insinyur Mahfud, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Yang saya hormati Haji Sarmidi Husna, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Yang saya hormati Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pesantren Kementerian Agama. Yang saya hormati Haji Syukron Habibi, Senior Vice Presiden Bank Syariah Indonesia. Yang saya hormati PJ Bupati Purwakarta yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan Kesra, serta Poskopimda Kabupaten Purwakarta. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang akan dibacakan oleh Ustadz Asep Rojali SUD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأصحابه الأخيار. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin dipersilahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Al-Muhajirin, ciptaan Bapak Dr. Haji C.C. Nur Hikmah MAG, Ketua STAI Al-Muhajirin. Dan hadirin dimohon untuk berdiri kembali.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait kepada yang terhormat Dr. Hajah Ifa Faizah Rohmah MPD, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita, muassis Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syaihuna Profesor Dr. Abun Bunyamin MA, beserta ibunda kita semua, Ibu Doktoranda Hajah Ais Marpuah MA, yang alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, yang merupakan menjadi wasilahnya perjuangan kami di Al-Muhajirin. Tentu mudah-mudahan kita senantiasa doakan beliau diberikan sehat walafiat, dipanjangkan usianya, dan tentu kita semua senantiasa membutuhkan terhadap bimbingannya. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Menko Polhukam Kiai Haji Mahfud MD. Beliau adalah santri kebanggaan kita semua, dari santri untuk dunia, dan insya Allah akan senantiasa terus bisa memperjuangkan pesantren untuk senantiasa memberkahi bahkan mendunia, ya. Dan alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Tentu kita akan senantiasa membutuhkan, ya, bagaimana perjuangan pondok pesantren ke depan untuk lebih maju dan bermartabat. Yang saya hormati guru kita semua, Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Beliau adalah pembina LP3M, sekaligus juga adalah Rais Suriah PBNU. Yang saya hormati Kiai Haji Miftah Fakih, Ketua PBNU. Yang saya hormati Kiai Haji Sarmidi Husna. Beliau adalah Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M, yang menjadi wasilah untuk bisa kita bersama di Al-Muhajirin ini. Tentunya mudah-mudahan perjuangan P3M ini senantiasa terus memberkahi kita semua, beserta tentunya segenap jajaran pengurus P3M. Alhamdulillah kita semua bisa bergabung bersama dalam Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Yang saya hormati dari
pimpinan BSI, Bapak Kiai Haji Habib, yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, bahkan jadi sponsor utama insya Allah ini ya. Bersama BSI terus membangun dan berkarya insya Allah. Yang saya hormati Kiai Haji As'ad Said Ali, mantan Wakabin. Yang saya hormati Dr. Insinyur Mahfud, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan. Yang saya hormati juga alhamdulillah hadir Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi Muhammad, beserta hadir juga Katib Syuriah PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Ade Fatahillah. Hadir juga PJ Bupati yang diwakili oleh staf khusus. Yang saya hormati juga hadir dari perwakilan Kapolres Purwakarta dan juga Pak Dandim juga alhamdulillah hadir ya di tengah-tengah kita. Terima kasih. Yang saya hormati dari Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Pak Kiai. Dan tentunya juga keluarga besar PCNU Kabupaten Purwakarta hadir, Roy Surya dan juga Ketua Tanfidiyah dan Ketua DMI juga tampak hadir Pak Kiai Haji Nana, dan tentunya para tokoh, para alim ulama, para masyaikh yang hari ini hadir bersama dari segenap pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Insya Allah hadir sesuai dengan absensi, ada 1.000 pimpinan pondok pesantren bersama bergabung dalam kegiatan fikih siasah dalam upaya penguatan kemandirian pesantren untuk stabilitas nasional. Tentunya kami atas nama Sohibul Bait merasa bahagia, berbangga diberikan kepercayaan oleh P3M untuk menjadi Sohibul Bait pada kegiatan ini. Tetapi tentunya banyak kerisauan bagaimana kami tidak bisa memberikan ikram yang seharusnya diberikan kepada para kiai, para ulama. Saya sempat ngobrol sama Pak Kiai Sarmidi, Pak Kiai kalau di kampus 1, kampus 3, pondok pesantren memang mungkin parkir tidak bisa memungkinkan untuk 1.000. Yang bisa hanya di kampus 2 Al-Muhajirin. Tapi mohon maaf tidak ada kobongnya. Ya, tapi Pak Kiai Sarmidi tenang teh katanya gitu. Semuanya ini para kiai ingin memorial kembali ke kobongnya masa lalunya. Jadi kalau tidak biasa di kobong diragukan kiainya katanya begitu. Ya tentu kami merasa ya banyak kekurangan tentunya, tetapi mudah-mudahan kehadiran para kiai, para alim ulama di Pondok Pesantren Al-Muhajirin tentu menjadi keberkahan untuk kami sambut, kami khidmat. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi perjuangan kita semua untuk bisa bersatu membangun peradaban pondok pesantren untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon doanya Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang saat ini di usia 30 tahun, 7 Februari 1993, muassis Pondok Pesantren Syekhuna Profesor Dr. Bunyamin MA mengawali kiprahnya di masyarakat dan juga membangun panti asuhan yang saat itu hanya 17 orang. Tapi subhanallah, alhamdulillah dari doanya para yatim piatu inilah, dari 17 sekarang santrinya tidak kurang dari 7.000 yang belajar di Al-Muhajirin, baik itu di kampus 1, 2, 3 sampai kampus 7, dari mulai pendidikan PAUD, RA, TK, SD, MI, Sanawiyah, Aliyah, SMK, begitu juga perguruan tinggi STAI dan Institut Teknologi Al-Muhajirin. Yang mana tentunya berkumpulnya banyak orang bagi kami itu adalah potensi besar dalam penguatan berbagai aspek
juga diantaranya adalah aspek ekonomi. Alhamdulillah ada 17 unit usaha yang kami kelola. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana cateringnya Muhajirin, ya, air minumnya Muhajirin, bahkan percetakannya, ya, laundrynya, konveksi, begitu juga peternakan, perkebunan, perikanan, itu tidak lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan pondok pesantren. Karena kami membaca bahwa usaha di pondok pesantren itu adalah bagian dari bagaimana juga mencetak kader-kader pengusaha. Kalau disebutkan Indonesia ini akan maju kalau minimal ya 30% daripada penduduk Indonesia itu mempunyai karakter entrepreneurship. Ya, dan kita ini hanya baru mencapai 3% saja di Indonesia. Maka mudah-mudahan penguatan pendidikan berbasis ekonomi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mencetak kader-kader santri yang berwirausaha, berpikir entrepreneurship untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Alhamdulillah kami juga terus diawali dengan bagaimana penguatan manajemen pendidikan, manajemen pondok pesantren, dibantu dengan BSI salah satunya, ya. Bahkan kemarin baru kita MOU 10 miliar untuk pendanaan ya pembangunan di Al-Muhajirin. Insyaallah membawa semangat untuk terus berjuang pakai. Ya, alhamdulillah kami juga mengawali dari apa yang kita sebut BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, untuk menjadi wadah dari semua sektor ekonomi dan juga sektor keuangan di Al-Muhajirin. Maka dengan menyatukan kekuatan pembiayaan inilah alhamdulillah terus berkembang dan mudah-mudahan 1000 kampus bisa terwujudkan dari Al-Muhajirin. Ya. Alhamdulillah dengan bimbingan perbankan BSI dan juga beberapa mitra kami, baik itu juga kerjasama kami dengan pemerintah, banyak sekali peluang yang bisa kita raih untuk pengembangan pondok pesantren. Alhamdulillah saat ini juga kami dalam waktu dekat telah mendapatkan program inkubasi wakaf produktif dari Kementerian Agama, sekaligus juga adalah pondok pesantren lansia di kampus 5. Nah, mudah-mudahan tentunya apa yang bisa kita raih, kita bisa maksimalkan melalui halakoh ini, karena tentunya peran pondok pesantren tidak bisa dipungkiri menjadi kekuatan besar, bahkan menjadi fondasi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Maka mari tentunya kita kuatkan perjuangan para masyaikh, para ulama kita terdahulu dengan senantiasa pondok pesantren bisa mumpuni dalam berbagai aspek, baik itu pendidikan, ekonomi, dan juga kemasyarakatan. Kami dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin, alhamdulillah dalam 4 tahun ini menjadi role model yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat melalui program One Product One Pesantren. Tidak kurang dari 100 pesantren tiap tahun magang di Al-Muhajirin, dan tentunya mudah-mudahan bisa kita saling berbagi untuk bisa bagaimana penguatan ekonomi dan pesantren ini terus menguat. Tentu itu saja dari kami, mudah-mudahan kebersamaan ini ya terus kita bisa rajut ya melalui berbagai sektor yang kita kuatkan, kerjasama kita dengan para penggiat ekonomi, para organisasi kemasyarakatan, dan juga pemerintah, yang mana tentunya kita senantiasa harus bisa mendapatkan atau meraih kemanfaatan ini terdepan dan bisa memberikan kemaslahatan untuk umat dan bangsa ini. Bukankah kita senantiasa punya jargon rahmatan lil alamin? Maka untuk bisa memberikan rahmat ini tidak lain, ayo kita kuatkan pondok pesantren untuk senantiasa menjadi lembaga yang terdepan dalam berbagai sektornya. Terima kasih. Walafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. InsyaAllah mudah-mudahan memberkahi kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M kepada Bapak Kiai Haji Sarmidi Husna MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Menko Polhukam, Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Matur suwun Pak Menko telah hadir memenuhi undangan P3M. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga sukses. Tadi Teh Ifah sudah menyampaikan Pak Mahfud itu banyak memberkahi. Kalau mau memberkahi lebih luas lagi dan lebih banyak lagi, maka kita harus doakan dan kita dukung, mudah-mudahan jabatannya lebih naik lagi. Kalau kobul ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin selaku pengasuh pesantren Al-Muhajirin sekaligus Rois Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat beserta juga hadir di sini Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat Kiai Haji Zuhadi beserta jajaran PWNU Jawa Barat Suryatan wa Tanfidiyatan yang sama-sama kita hormati Ketua PBNU Kiai Haji Miftah Fakih. Beliau Ketua PBNU sekaligus Pembina Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yang hadir di sini Bunyai Ifah. Terima kasih Bunyai telah bersedia menjadi tempat atau Sohibul Bait kegiatan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat dan insya Allah akan mendukung dohiron wabatinan acara pada pagi hari ini dan sampai besok. Dan kami doakan karena beliau sedang berjuang juga untuk menjadi anggota DPD dari Jawa Barat dan insya Allah mewakili NU Jawa Barat karena hitung-hitungannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya DPD Jawa Barat itu yang dari NU tidak ada. Jadi hitung-hitungannya Pak Menko, dari sekian 100 lebih DPD di Indonesia itu hanya 9 yang dari NU. Makanya kalau kepengen punya perwakilan DPD dari NU, monggo
kita dukung bareng-bareng supaya sukses. Qabul ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati juga, di sini selain ada Kiai Miftah selaku pembina, hadir juga Pak Kiai Dr. Rumadi, ada Kiai Hasibullah Sastrawi, ada Dr. Kiai Ali MD, Dr. Kiai Haji Misbahus Salam. Ini semuanya adalah cukup full tim Pak Menko P3M yang hadir pada pagi hari ini. Tentu para narasumber di sini hadir Gus Sukron Habibi dari Bank Syariah Indonesia, juga perwakilan dari Bupati Purwakarta, PCNO Purwakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengasuh pesantren, hadirin hadirat yang saya muliakan. Para kiai, bunyai yang saya muliakan, tentu setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon izin Pak Menko bahwa acara ini salah satunya dilatar belakangi oleh beberapa hal yang curhat ke Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, di mana kemandirian pesantren itu sekarang ini sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Karena apa Pak Menko? Yang namanya program pendidikan itu adalah program yang strategis. Tidak bisa program yang strategis ini hanya ditopang sebuah upaya yang kurang strategis. Oleh karena itu, untuk menopang supaya mandiri harus ada program-program usaha yang strategis. Program-program usaha yang strategis memang sudah diluncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kementerian Agama punya program yang namanya inkubasi bisnis pesantren. Juga tadi disebutkan oleh Teh Ifah, ada inkubasi wakaf produktif di pesantren, dan juga di daerah-daerah ada yang namanya OPOP, One Pesantren One Product. Tapi ketika pesantren itu memiliki usaha, tentu pesantren ini tidak beda dengan entitas lain. Sama-sama menjadi objek wajib pajak. Beberapa pesantren sudah menyampaikan ke P3M bahwa ada pesantren yang kena pajak sampai 450 juta. Dan itu ditagih oleh Bapenda. Di sini Bapenda hadir nggak? Kami juga ngundang Bapenda supaya memberikan penjelasan mengenai pajak pesantren. Biasanya Pak Menko, yang terjadi adalah ketika pesantren mempunyai bisnis, kemudian apalagi tanahnya belum wakaf, itu pasti akan naik pajaknya. Karena apa? Karena bisnis ini bisa mendongkrak status tanah yang sosial itu menjadi bisnis. Status tanah yang sosial itu bisa menjadi bisnis. Kalau status bisnisnya di dalam pesantren, tanah yang dulu tidak direken oleh Bapenda, ketika ada bisnis di dalam, Bapenda itu sudah ngincer. Oh, ini bisnisnya ada bisnis.
Tentu nggak bisa kalau di Jakarta itu listriknya sosial, itu tetap sosial karena ada bisnis di dalamnya. Maka listrik pesantren menjadi bisnis, PDAM pesantren juga menjadi bisnis. Sehingga pesantren ini seperti entitas lain menjadi wajib pajak. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan dari Dirjen Pajak yang akan menjelaskan bagaimana bisnis pesantren menjadi entitas yang sama dengan entitas bisnis-bisnis yang lain. Dan nanti strateginya apa supaya pesantren itu bisa berbeda dengan entitas bisnis yang lain. Itu yang pertama Pak Menko. Yang kedua, sekarang ini pesantren juga cukup gelisah. Dampak dari putusan MK. Di mana putusan MK itu membolehkan yang namanya lembaga pendidikan itu ditempati boleh menjadi tempat kampanye. Jadi kiai-kiai pesantren boleh mengundang capres-cawapres, caleg untuk berkampanye di fasilitas pesantren. Nah, ini yang memang belum ada aturannya Pak Menko, dan KPU juga sedang membuat aturan itu, maka kami berkumpul supaya nanti dari hasil diskusi para kiai ini ada rekomendasi yang bisa disampaikan kepada KPU bagaimana aturan main etika politik kiai di dalam menghadapi pemilu 2024. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih para kiai, para hadirin hadirat atas rawuhnya memenuhi undangan P3M, dan kami selaku perwakilan dari panitia, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kami mohon kepada Pak Menko untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus keynote speech pada halakoh pada hari ini, sekaligus mohon Pak Menko untuk membuka acara halakoh ini. Saya kira itu dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penandatanganan MOU P3M Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat dengan Bank Syariah Indonesia. Kepada yang terhormat Direktur P3M Kiai Haji Sarmidi Husna, Senior Vice President Bank Syariah Indonesia Haji Syukron Habibi, dipersilakan untuk naik ke panggung. Ya, untuk
kasih. Ya, mungkin Pak Kiai Sukron untuk ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Penandatanganan MOU sudah selesai. Dipersilakan untuk ke tempat kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pidato oleh Menko Polhukam kepada yang dari BSI, kemudian Haji Sopyan, Kepala Kemenak Kabupaten Purwakarta, Bapak Dandim 0619 Purwakarta, Letkol Andi Ahmad Afandi, kemudian para kepala sekolah, pengurus dan pegawai Yayasan Al-Muhajir Pondok Pesantren, di mana topik yang diminta kepada saya adalah fikih siasah. Fikih siasah itu fikih politik atau ya aturan-aturan pelaksanaan ajaran agama tentang politik. Itu fikih siasah, sama dengan fikhul ibadah. Fikih ibadah itu ya aturan bagaimana cara beribadah kalau ibadah mahdoh, caranya wudhu, caranya sholat, kalau musafir bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam itu ada fikih siasah, fikih ibadah, fikih dusturiah itu fikih konstitusi, ada fikhun nisa, fikih tentang perempuan, fikih jinayah dan sebagainya, banyak fikih-fikih. Lalu ada fikih siasah yang saya diminta hari ini untuk memberi pengantar pada halakoh ini. Oleh sebab itu saya sebelum bicara fikih siasah materinya, terutama dalam konteks nasionalisme, penguatan stabilitas nasional kita, maka saya akan samakan dulu. Saya sudah tahu, Bapak Ibu yang hadir karena warga pesantren sudah tahu arti fikih itu apa. Lalu fikih siasah di Indonesia itu seperti apa. Hadirin sekalian, fikih itu sebenarnya tafsir hukum. Itu fikih. Ketentuan-ketentuan hukum. Karena ada satu misalnya yang belum jelas atau perlu diuraikan lagi, maka perlu fikihnya seperti apa. Kalau misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat. Lalu sholat itu seperti apa sih? Oh, sholat itu pedomannya hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bersembahyang kamu seperti kamu melihat saya sholat. Lihat orang sholat. Nah, ketika Nabi sholat itu macam-macam, saudara. Suatu saat mungkin Nabi ketika takbir, mungkin begini, ada yang begini, kemudian macam-macam lah, sehingga muncul fikih-fikih dari berbagai madhab yang berbeda. Wudhu misalnya, saya pernah ke Maroko, orang Maroko itu, saudara, orang Maroko itu, orang Islam banyak, kalau bepergian itu membawa batu, naik bis, naik mobil, membawa batu. Untuk apa? Untuk tayamum. Kalau di perjalanan, bagi dia musafir tuh, pergi ke kantor tuh musafir.
Jadi di perjalanan wudhu gitu, nggak pakai air. Padahal kalau yang Imam Syafi'i, orang baru boleh tayamum kalau bepergian dan tidak ada air. Nah, lalu gimana tuh? Itu fikih, tafsirnya fikih. Sholat itu pakai kunut apa tidak? Nabi pernah pakai kunut, pernah tidak. Maka muncul fikih. Pak Rumadi ini pernah menulis buku tentang fatwa Majelis Ulama Muhammadiyah NU. Tentang satu hal saja beda-beda. Coba. Apa itu fikih? Tafsir atas sebuah ketentuan. Tafsir misalnya, kata Pak Rumadi itu, mengucapkan selamat Natal itu haram apa halal? Ada yang bilang haram. Ada yang bilang halal. Ada yang bilang mubah. Apa itu? Itu fikih. Dari ajaran Al-Quran dan hadis yang masih perlu ditafsirkan lagi dalam bentuk teknis, itulah fikih. Nah, proses memperoleh ketentuan-ketentuan yang bersifat fikhiyah tafsiran itu disebut ijtihad. Kita samakan dulu pengertian ini sebelum bicara fikih ya. Apa ijtihad? Ijtihad itu upaya menggali sedalam mungkin apa pesan Al-Quran dan sunnah Rasul dari sesuatu yang masih harus ditafsirkan sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, ijtihad itu kemudian hasilnya macam-macam. Nah, kalau definisinya, per definisi ijtihad itu kan apa? Ma huwa al-ijtihad? Al-ijtihad huwa istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Jadi ijtihad itu menggali, mencari dasar-dasar, mencari pengertian dasar untuk kemudian dibuat aturan-aturan di lapangan. Ya. Mencari tafsir apa nih ketentuannya? Fi naili hukmin syar'in, untuk menentukan apa maksud hukum syara, untuk menentukan hukum syara. Bitorikil istimbat, dengan cara mengistimbat, menggali minal kitab was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, itu arti ijtihad. Misalnya begini, kalau wa in kuntum maridon aw ala safarin aw iddatun aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyiba. Kalau engkau bepergian, gitu. Kalau engkau sedang bepergian, atau misalnya salah, aula mastumun nisa, kamu menyentuh istrimu. Nah, menyentuh ini apa? Tafsir antara berbagai mazhab itu berbeda. Ada yang mengatakan menyentuh itu artinya menyetubui. Kalau kamu bersetubuh dengan istrimu baru wudhumu batal. Tapi ada yang bilang enggak, menyentuh itu yang menyentuh, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan saja wudhu batal. Ada hadisnya semua. Gitu. Atau kamu menyentuh dengan nafsu, meskipun bersentuhan kulit tidak bahar kalau tidak pakai nafsu. Pakai nafsu meskipun tidak bersetubuh, itu batal wudhumu misalnya. Nah, itu tafsir, itu fikih namanya. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu dasar dari fikih itu, kalau di dalam kehidupan sosial politik itu, ini dasarnya. Hadis Nabi yang kita semua yang hadir di sini sih sudah hafal. Ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW pergi ke sebuah kebun, perkebunan kurma. Petani kurma itu sedang apa? Sedang menyerbuk bunga kurma dan biji kurma. Untuk apa? Nabi tanya, itu untuk apa? Biar kurma ini hasilnya bagus. Lalu Nabi bilang begini, biarin aja dah. Itu kan nanti tumbuh sendiri. Ada angin yang bawa bunganya, bawa serbuknya, Allah yang ngatur, tumbuh, biarin aja, kata Nabi. Nah, semuanya diam petani itu, dan sejak itu tidak lagi menyerbuk.
kurma itu. Suatu saat Nabi datang, kenapa kurmamu jelek-jelek? Kenapa kurmamu jelek-jelek? Lalu para petani bilang, bukankah engkau Nabi yang nyuruh kami agar kami diem aja? Hasilnya jelek. Dulu sebelum kami disuruh bahwa kami membiarkan kurma karena Allah yang menentukan, maka kurma kami dulu bagus. Tapi ketika engkau suruh kami diam, ini diam hasilnya jelek. Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini hadisnya hafal semua kita. Hadis sahih dari Malik bin Anas di kitab Sahih Muslim. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangan gitu, kamu lebih tahu urusan duniamu. Meskipun saya bilang begitu, saya kan tidak tahu tuh urusan tumbuh-tumbuhan. Kalau urusan tumbuh-tumbuhan, kamu yang tahu. Gitu. Nah, ini kemudian menjadi dasar, saudara, di dalam berfikih. Mencari tafsir atas ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai berbagai bidang. Tafsir tentang hukum lingkungan apa? Tafsir tentang hukum pidana apa? Tafsir tentang hukum perdata. Lahir berbagai fikih-fikih yang banyak itu tadi. Ketika musim persoalan hak asasi manusia, muncul fikih tentang hak asasi. Ketika muncul kasus demo di Rempang, muncul fikih tentang tanah. Fikih tentang demonstrasi, itu fikih semua. Digali, itu menurut hadis boleh enggak sih? Demonstrasi begitu? Boleh enggak tuh negara merampas tanah hak rakyat? Maka PBNU mengeluarkan fatwa, tidak boleh merampas tanah rakyat tanpa prosedur-prosedur tertentu. Gitu kan? Itu fikih itu. Itu fikih. Nah, sekarang kita bicara fiqhus siyasah. Fikih politik. Saudara, politik itu banyak artinya. Politik itu kata aslinya bahasa Arab siasah. Siasah itu apa? Akal-akalan tuh. Jadi kalau Anda ditipu oleh para politikus itu memang bahasa Arabnya siasah itu, siasat. Suka ngakali itu politik. Fiqhus siyasah. Tapi politik dalam arti yang sesungguhnya itu adalah hidup berorganisasi di dalam sebuah negara. Jadi negara itu adalah organisasi politik. Kita punya negara ini negara Indonesia, organisasi politik tertinggi bagi bangsa Indonesia. Kok tertinggi? Iya, karena hanya satu yang mempunyai aturan khusus. Apa aturan khususnya? Aturan khususnya bahwa satu, kamu tidak boleh tidak punya kewarganegaraan. Karena dimanapun kamu berada harus punya kewarganegaraan. Tapi kalau organisasi yang bukan negara, kan saudara boleh menjadi anggota NU, boleh menjadi anggota Muhammadiyah, boleh ngerangkap dua-duanya. Saya anggota NU, Muhammadiyah, anggota MUI, anggota KHMI, boleh merangkap. Tapi kalau negara hanya satu, organisasi negara hanya satu untuk mengatur keperluan kita bersama. Setiap bangsa mempunyai satu negara. Nah, bagaimana ini tafsir fikihnya? Saudara, setiap perbuatan atau langkah-langkah kaum muslimin itu harus berdasar sunnah dan harus bersasar Quran dan sunnah. Kalau tidak ada aturannya, tafsirkan dari Quran dan sunnah karena pasti ada prinsipnya. Termasuk mempunyai negara. Itu ada. Di Al-Quran banyak kata wahadal baladil amene, negara. Negara yang aman. Qulillahumma malikul mulk. Ini kekuasaan. Ada kata as-sultan di dalam Al-Quran itu kekuasaan, itu organisasi politik tuh. Ada kata kholaif. Kholaif itu khilafah. Ada kata imam. Itu organisasi kekuasaan. Maka dalam Islam tuh kalau namanya negara tuh bukan satu loh. Khilafah, bukan itu. Iya, khilafah, betul. Sultaniyah juga. Imamah juga. Imaroh juga. Itu nama
Nama organisasi pemerintah dalam Islam itu macam-macam. Jadi kadang-kala orang yang tidak tahu, kita harus bangun khilafah. Padahal khilafah itu nama lainnya. Imamah, imaroh, sultaniyah. Kemudian kalau bahasa Indonesianya pemerintahan. Jadi harus tahu. Nah, saudara, apa ada di dalam kehidupan Nabi itu bernegara? Ada. Yaitu ketika Nabi hijrah ke Yasrib namanya. Yasrib. Ya. Hijrah yang kedua itu ke Yasrib. Apa yang dibangun oleh Nabi? Sesudah mendirikan masjid, membina umat dan sebagainya. Lalu mendirikan sebuah negara. Namanya Madinah. Madinah. Madinah itu pengganti dari nama Yasrib. Yasrib itu sebuah negeri yang dulu yang tidak karuan ya. Tidak beraturan lah. Nabi masuk ke sana udah diubah. Negara ini menjadi negara yang beraturan, berperadaban. Peradaban itu apa artinya? Peradaban itu tamadun. Kalau dijadikan lalu dikaitkan dengan jadikan aja nama kota. Kota itu pada waktu itu sama dengan zaman Yunani dulu negara itu namanya polis. Polis kota. Muhammad mendirikan Madinah. Jadi ajaran bernegara itu menurut Nabi Muhammad ada. Karena nyatanya Nabi Muhammad mendirikan Madinah. Ada wilayahnya. Dua, ada rakyatnya. Yang ketiga, ada pemerintahnya. Nah, 1400 tahun sebelum lahir konvensi PBB tentang definisi negara, Nabi Muhammad sudah mendirikan sebuah negara yang ada wilayahnya, yaitu Madinah. Ada rakyatnya, ya rakyat Madinah yang bermacam-macam. Lalu ada pemerintahnya, Nabi Muhammad. Sehingga yang di negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad itu, prinsipnya begini, prinsipnya. Bukan bentuknya yang penting, prinsipnya. Prinsipnya itu negara harus didirikan sebagai negara yang kosmopolit. Apa Pak? Kosmopolit. Kok mewah banget istilahnya, jangan kosmopolit. Negara yang berkeragaman tetapi bersatu. Itu kosmopolit namanya. Di mana itu ditemukan? Ditemukan di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu gimana? Piagam Madinah itu bicara kosmopolitanisme pertama. Tidak mengutamakan satu agama, tidak mengutamakan satu suku, tidak mengutamakan satu bahasa, tapi semua dianggap sama yang ada di situ. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan begini di dalam Piagam Madinah itu, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin. Antara orang mukmin, muslim. Ansor muhajirin. Wa baina Yasrib wa Quraisy. Orang-orang Yasrib, penduduk asli dan orang Quraisy yang baru datang dari Mekah bersama saya. Wa man tabi'ahum, dan para pengikutnya semuanya yang beragam. Falahi qabihim wajahada ma'hum. Bersatu dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan sebuah negara yang bernama Madinah ini. Sama kan dengan Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Hadza kitab min Muhammad. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa Madura, Jawa, Bugis, Batak, macam-macam tuh. Itu baina muslimin wal mu'minin wa Yasrib, suku-suku macam-macam. Islam tidak Islam. Falahi qabihim, bersatu menyatakan merdeka. Wajahada ma'hum, dan mengambil kekuasaan. Itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan cara saksama. Wahum ummatun wahidatun min duninna. Sinilah negara Madinah. Sebuah kelompok geopolitik di antara geopolitik yang ada dimiliki oleh manusia di seluruh dunia. Ini ajaran pokok di dalam fikih siasah. Fikih siasah.
Ajaran pokoknya harus bernegara. Nah, saudara, sekarang masuk ke Indonesia. Di Indonesia, para ulama kita juga sama melakukan ijtihad tentang politik. Kita tahu pondok pesantren di Indonesia itu adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh umat Islam sejak abad ke-14. Yang sekarang jejak-jejaknya masih ada. Jadi umat Islam itu sudah mulai pendidikan, hidup tentram di berbagai tempat, tapi kemudian dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Belanda, terpecah belah, miskin, tidak maju, sehingga para ulama itu berijtihad. Apa ijtihadnya? Kita harus punya negara. Bagaimana negara itu? Nabi Muhammad mendirikan negara kok. Nabi Muhammad mendirikan negara. Lalu muncul perjuangan kaum muslimin, sudah dijajah sekian tahun, muncul Syarikat Dagang Islam 1904. Lalu disusul munculnya Syarikat Islam sebagai pengembangan dari Syarikat Dagang Islam. Sudah itu muncul Muhammadiyah, muncul NU, muncul Jamiat Khair, muncul Al-Irsyad. Semuanya bergerak. Kita harus punya negara. Dasarnya apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau engkau mau beribadah kepada Allah, tidak bisa melakukan ibadah itu dengan baik. Kalau kamu tidak punya negara, maka mempunyai negara itu wajib hukumnya. Wajib. Ini proses ijtihad. Dari ini, fikih siasa ini. Proses itu, para ulama itu kita harus punya negara. Oleh sebab itu, gerakan kemerdekaan itu kalau tidak didukung oleh umat Islam dan kaum pesantren, tidak akan pernah ada kemerdekaan itu. Umat Islam mengatakan kita perlu. Taruhlah ada kelompok lain, saya yang menjalankan mereka. Kalau umat Islam tidak setuju, tidak jalan. Oleh sebab itu lalu terjadi proses ijtihad itu di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu belum Indonesia, BPUPK namanya. Dokuritsu Zunbi Chosakai namanya dalam bahasa Jepang. Merdeka, buat merdeka. Lalu di situ terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan. Ada yang mengusulkan kita nih bentuk negaranya apa? Apa monarki apa demokrasi? Orang Islam usul. Di dalam Islam tuh enggak ada tuh. Nabi Muhammad enggak mengajarkan monarki apa demokrasi. Tapi Nabi punya negara. Ada yang usul. Namanya Sukiman Wiryo Sanjoyo. Saya usul. Dia dari PSII. Saya usul. Indonesia mendirikan khilafah saja. Jadi masalah khilafah itu sudah dibahas pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 45. Ditanya khilafah itu seperti apa? Enggak tahu juga. Karena khilafah itu istilah gender, pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu banyak. Ya niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa? Mendirikan negara seperti Nabi? Enggak bisa, enggak boleh. Kenapa? Karena negara Nabi itu kepala negaranya harus Nabi. Sedangkan di Indonesia sudah tidak ada Nabi. Iya kan? Waktu zaman Nabi Muhammad tidak ada lembaga kehakiman. Ya kan? Waktu Nabi Muhammad tidak ada tuh lembaga yudikatif, tidak ada. Nabi Muhammad sendiri kok yang menghakimi. Lembaga legislatif tidak ada. Yang buat hukum siapa? Ya Al-Quran dan Nabi sendiri. Sekarang kan harus beda. Oleh sebab itu negara itu, saudara, negara itu bentuk dan sistemnya itu adalah pilihan bebas sesuai dengan kebutuhan bangsanya masing-masing. Bahkan sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Atau sesuai dengan kebutuhan adat masing-masing. Maka Ibnul Qayyim mengatakan la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyiril azman wal amkan wal amwahid. Nggak bisa dipungkiri hukum-hukum Islam itu selalu berubah. Hukum tata negara Islam itu selalu berubah. Kalau waktunya berubah, hukumnya berubah.
Ini di kaidah yang dipakai dalam studi-studi Islam. Dalilnya Ibnu Qayyim ini. Saudara, berubah, waktunya berubah. Tempatnya berubah, beda. Budayanya berubah, beda. Maka Islam Indonesia, Islam yang berlatar belakang atau diwarnai atau menafasi budaya Nusantara. Sehingga ada Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya Islam prinsipnya, tapi terjemahan kehidupan sehari-harinya disesuaikan dengan budaya yang hidup di Indonesia. Saudara, jadi tidak ada negara menurut Al-Quran dan hadis itu ada perintah mendirikan negara, ajaran mendirikan negara, tapi namanya terserah. Karena sesudah Nabi Muhammad wafat tuh antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali negaranya beda-beda, saudara. Sehingga kalau ditanya, kita harus dirikan negara khilafah. Seperti apa? Khulafaur Rasyidin. Loh, Khulafaur Rasyidin itu beda-beda. Beda-beda. Khulafaur Rasyidin yang mana? Namanya saja Abu Bakar namanya Khalifah, namanya sudah beda. Umar, Amir namanya. Sehingga kepemerintahan Umar disebut Imaroh. Abu Bakar disebut Khilafah. Ali, enggak, saya imam. Imam Ali, imamah nama pemerintahnya. Namanya saja beda-beda. Mekanisme kepemimpinannya beda. Abu Bakar itu, saudara, dipilih langsung, itu akar demokrasi langsung tuh Abu Bakar. Waktu Nabi Muhammad apa ada pemilihan Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Karena Nabi tidak ada lagi, maka sesudahnya dipilih, kata umat Islam zaman Abu Bakar. Tapi Abu Bakar melihat ini kalau pilih-pilih nanti bertengkar lagi. Maka ketika Umar diangkat, tidak pakai demokrasi melainkan pakai monarki. Apa? Kalau saya mati, kata Abu Bakar, yang jadi pengganti saya sebagai pemimpin negara Umar bin Khattab, itu monarki. Abu Bakar dulu demokrasi. Mana yang benar? Benar semua, itu ijtihad. Ketika Umar akan meninggal, dia berpesan, kalau saya nanti mati, biar tidak ribut musyawarah yang jumlahnya sangat banyak, tapi biar tidak menjadi kesewenang-wenangan, dibentuk Dewan Formatur Ahlul Halli wal Aqdi. 6 orang. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan. Makin ini sekian puluh ribu rakyat Madinah ini diwakili oleh 6 orang. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar. Tetapi Umar mengatakan anak saya tidak boleh jadi khalifah, itu nepotis. Kata Sayyidina Umar. Tapi anak saya memimpin tim ini. Gak boleh nepotis. Nah, ketika Utsman terjadi lagi baiat. Lalu ketika Ali lalu pecah. Saudara, dari sini saja kita dapat katakan fikih siasah kita merupakan produk ijtihad kita sendiri, bangsa Indonesia. Dan itu sudah memberi warna dan diwarnai oleh Nusantara, budaya Nusantara. Satu, zamannya sudah jauh dari zaman Nabi, tahun 576 Nabi wafat, taruhlah tahun 570 pemerintahan Nabi, ke sekarang tahun 1940 sudah jauh. Harus berbeda. Beda juga dengan zaman Abu Bakar. Tempatnya juga beda kan. Di sana cara mengorganisasikan negara lain, rakyatnya sedikit, di Indonesia banyak. Dipilih cara Indonesia yaitu demokrasi. Budayanya beda. Maka lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia yang menurut Nahdlatul Ulama yang berbasis dari pesantren, itulah yang disebut Darul Mitsaq. Negara berdasar hasil kesepakatan. Apakah salah hasil ijtihad itu? Tidak ada ijtihad yang salah. Asal memenuhi syarat untuk ijtihad itu. Tadi kiai-kiai besar itu ijtihad semua. Kiai Maskur, Hasyim Asy'ari, Wahid Asim,
Ki Bagus, Hadikusumo, Ahmad Dahlan, semua berdiskusi, Nasir, ijtihad semua. Negara yang baik ini gimana? Muncul produk ijtihad. Maka kembali ke hadis Nabi, tidak ada ijtihad yang salah. Karena idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajron. Fa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau hakim, orang-orang bijaksana itu berijtihad, itu menggali ajaran-ajaran. Lalu hasil temuannya tuh benar, pahalanya 2. Kalau salah, dapat 1 pahala. Jadi benar ini ijtihad. Nah, oleh karena ini sudah merupakan darul mitsaq. Darul mitsaq yang kalau dalam Al-Qur'an itu ada kata mitsaqun ghalidho. Maka negara Islam ini adalah sebuah mitsaqun ghalidho. Perjanjian luhur antar bangsa yang berbeda. Islam, tidak Islam, suku Quraisy, suku Arab, Cina, Belanda kumpul di sini. Bugis, Batak, Aceh kumpul di sini. Toraja yang Kristen, NTT, Manado yang Kristen Katolik kumpul di sini, membuat mitsaq, ayo membuat negara bersama. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu tugas pesantren dengan ide ijtihad yang diwakili oleh para ulamanya tadi telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu di awal-awal kemerdekaan pesantren tertinggal di dalam pemerintahan dan berbagai bidang. Sekarang tugas pesantren menyongsong tahun emas Indonesia, harus mengisi Indonesia ini dengan berbagai keahlian. Harus. Saudara, dulu pesantren berjuang pakai bambu runcing. Bunuh orang. Belanda dibunuh semua, diusir, pergi itu Belanda, pergi itu Jepang, kita merdeka. Ada resolusi jihad 22 Oktober dari Kiai Hasyim Asy'ari. Perang, lawan itu penjajah. Melawan penjajah itu hukumnya fardu ain, kata Kiai Hasyim di dalam resolusi jihadnya itu. Fardu ain. Sudah itu karena fardu ain semua turun. Yang ibu-ibu membantu minuman, makanan, ada yang menjadi intel, menjadi mata-mata untuk republik dan sebagainya. Sampai akhirnya Belanda pergi, Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, orang Islam tidak kebagian apa-apa. Tidak kebagian apa? Coba, saudara lihat. Indonesia merdeka tahun 45 sampai tahun 60-an lah. Jadi apa coba orang Islam Indonesia? Tidak ada. Hanya satu, Menteri Agama. Mau jadi menteri luar negeri? Bodoh, tidak boleh. Menteri Pertahanan, tidak ada. Menteri apa? Tidak ada, hanya boleh Menteri Agama aja. Pada waktu itu, karena apa? Karena pesantren itu tidak mencetak sumber daya manusia. Tidak mencetak fikih siasa yang lengkap. Hanya fikih siasa dalam arti perjuangan mengusir penjajah. Dan fikih ibadah. Oleh sebab itu kalau fikih ibadah, wah hebat tuh. Seperti saya dulu di pesantren, diajari dulu bahasa Arab, Pak. Sampai hafal tuh nama domer dan wazan itu. Apa itu? Coba hafalkan kamu. Domer itu ada berapa? 14. Coba hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anananu. Hafal. Hafal saya. Karena saya dulu di pesantren. Kesampingnya wazannya itu ada 32. Diperpendek jadi 22 bisa 10. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna, tafalu, dan seterusnya. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Fahuwa fa'ilun, wa dhaka maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Hafal. Hafal. Tapi dulu tidak diajari fikih hak asasi, fikih kedokteran, fikih hukum nasional tidak ada. Maka tahun 52 itu Kiai Hasyim Asy'ari membuat MOU. Menteri Agama Hasyim Asy'ari membuat MOU bersama Bahdir Jofhan, Menteri Pendidikan apa? Lulusan madrasah harus dianggap sama dengan lulusan sekolah umum. Ibtidaiyah jajarannya negeri, sanawiyah jajarannya SMP, aliyah jajarannya SMA, al-jamiah jajarannya universitas.
dibuat. Nah sejak itu orang Islam tuh mulai masuk sekolah. Maka pada tahun 70-an, tahun 65 itu lahir BA dari pesantren, sarjana muda. Dulu Pak, waktu saya muda itu, waktu Kiai Abun juga masih muda, dulu orang punya gelar BA itu ditulis kemana-mana. Tulis, Mahfud MD BA, nah gitu. Karena dulu bisa sekolah ke sarjana muda udah hebat. Itu produk kebijakannya Kiai Hasim. Dulu ada seorang namanya Ghazali. Lulus dari Indonesia mendapat gelar BA. Menjadi profesor di Universitas Kebangsaan Malaysia. Namanya Muhammad Ghazali, tapi BA-nya kan sudah ada di ijazahnya. Lalu ditulis Profesor Muhammad Ghazalba. Tahu namanya? Tahu kan nama Sidi Ghazalba, tahu kan? Bukunya banyak. Itu BA dari Indonesia, jadi profesor di sana. Ketika orang Malaysia masih ingin belajar gitu, panggil ini ada BA bagus nih. Namanya Sidi Ghazali. Sudah itu jadi profesor, namanya disikat. Sidi Ghazali BA itu menjadi Profesor Sidi Ghazalba. BA. Nah saudara, tahun 70-an lahir dokter Andis SH, dokter insinyur, sudah lahir. Tahun 80-an lahir dokter-dokter. Maka waktu itu lalu ada dokter Nurholis Majid, itu santri. Dokter Ikhlasul Amal kalau yang dari NU. Profesor Sami Wahab di Jogja itu dari NU. Lahir tuh tahun 80-an lahir semua. Dan tahun 70 ini sudah masuk ke kantor-kantor pemerintah. Masuk kantor pemerintah jadi pegawai negeri. Nah tahun 90-an itu sudah duduk di eselon 1, eselon 2 tuh orang-orang Islam. Sehingga sejak tahun 90-an semua kantor pemerintah itu sudah mempunyai masjid, mempunyai majelis taklim. Kenapa? Karena kami orang Islam perlu masjid, dirikan masjid. Di kantor saya aja ada masjid. Saya jadi Menhan ada masjid. Di kantor Kumham ada masjid. Semua kantor, bahkan ketika kantor Ketenagakerjaan dipimpin oleh Pak Sudomo yang pada waktu itu beragama Katolik, dia dirikan masjid di situ. Kenapa? Pegawai saya ini mau sholat, kalau nanti tidak kerja, cari masjid kemana-mana, buatkan masjid di situ. Nah itulah saudara mobilitas umat Islam. Saya selalu bangga bercerita, coba saya nih lahir tahun 57. Tahun 70-an saya remaja. Sudahlah kalau lihat tentara tuh takutnya bukan main. Takut tuh lihat Pak Dandim takut, lihat tentara takut. Karena waktu itu tentara tuh enggak ada yang sholat. Ada polisi gitu, waduh lahir Pak. Ada orang, kalau ada anak perempuan nangis, ada polisi, diem dia takut. Takut, saking takut pada polisi, enggak ada yang sholat waktu itu. Tapi karena jasa NU Nahdlatul Ulama pesantren Kiai Hasim membuat SKB itu, sekarang semua polisi rajin sholat, Dandim rajin sholat. Panglima TNI, wah itu Pak Hadi Cahyanto yang saya tahu menjadi panglima dengan saya. Itu kalau bepergian Pak, berhenti di suatu tempat bawa pesawat sendiri kan kami. Minta izin saya mau sholat duhur dulu, sholat dia. Panglima sholat. Kapolri setiap hari Rabu di rumahnya ada pengajian. Coba kalau Indonesia tidak merdeka, coba kalau Indonesia tidak punya Pancasila dan tidak punya NKRI, dijajah terus nih kaum muslimin. Nah saudara, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua. Satu, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah produk ijtihad sebagai mitsaqon ghalido. Modus vivendi. NKRI ini harus dijaga. Anda tidak boleh diskriminatif. Anda tidak boleh menganggap orang lain yang berbeda itu musuh. Tirulah Nabi Muhammad. Itu kalau baca 47 pasal Piagam Madinah itu apa? Isinya perlindungan kepada setiap orang, bahkan setiap suku disebut. Suku ini mendapat perlindungan harta dan jiwa, pajaknya segini. Suku ini terus sampai 47 pasal. Semua dilindungi. Itu agamanya beda-beda, sukunya beda-beda. Itulah yang kemudian
dituangkan di dalam konstitusi dan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kalau dikatakan oleh warga pesantren NKRI harga mati, Pancasila harga mati, itu benar secara syar'i. Karena ini kesepakatan. Ini kesepakatan, saudara. Siapa melawan kesepakatan? Menurut fikih kita, siapa melawan kesepakatan? Menurut fikih kita namanya bugot. Bugot itu pemberontak. Pemberontak itu halal darahnya. Benar ya? Benar. Ini ajaran agama kita. Inilah Islam wasatiyah yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang mendominasi kehidupan umat Islam, cara berislam di Indonesia yang benar menyembah Allah dengan tauhid, keimanan yang penuh kepada Allah, lalu melaksanakan hidup bernegara sesuai dengan ajaran Allah. Itu adalah Indonesia. Sehingga bagi umat Islam apa? Negara itu lalu mau apa? Kembali aja lagi ke kaidah usul fikih. Apa? Tujuan negara maqasid syar'i. Al-maqasid asyar'i, tujuan bernegara itu apa? Hifdzuddin. Memelihara pelaksanaan ajaran agama dan kemurnian agama bagi pemeluknya. Hifdzuddin. Nah, orang Islam di Indonesia dilindungi kan? Mau beribadah silahkan. Islam silahkan, Kristen silahkan, itu hifdzuddin namanya. Agama jangan diganggu gugat. Itu urusan setiap pemeluknya. Hifdzuddin. Sesuatu hifdzun nafas. Jangan membunuh, jaga keselamatan jiwa manusia. Itu al-maqasid asyari yang kedua. Nafas. Siapa membunuh orang diancam hukuman. Ada kitab undang-undang hukum pidana. Hifdzul mal, menjaga kekayaan. Harta benda kaum muslimin dijaga. Itu tugas negara. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta benda, penduduk, dan hifdzul akal. Menjaga akal sehat. Common sense. Oleh sebab itu, jangan suka mabuk dong. Pak, kalau saya tidak mabuk, tidak enak badan Pak. Maka pemerintah mengatakan kalau kamu mabuk, jangan di depan umum. Tidak boleh sembarang toko membuat minuman keras, nggak boleh. Kok masih boleh jual? Boleh, karena ada orang yang hanya bisa hidup dengan itu. Dilindungi. Tapi tetap dilarang mabuk-mabukan, ada hukum pidananya. Dan apa? Hifdzun nasab. Negara bertugas menjaga kemurnian keturunan setiap orang. Oleh sebab itu dilarang berzina. Hidup harus kawin, ada aktenya yang jelas. Jangan hidup sembarangan, hidup di Jakarta, di sana kawin lagi, sana kawin lagi. Nggak jelas kawinnya dengan pakai penghulu apa enggak. Itu sesudah apa? Sesudah mati dia terjadi pertengkaran di antara keturunan karena tidak ada hifdzun nasab. Maka di Indonesia ada undang-undang perkawinan. Gitu. Nah, saudara, semua itu adalah produk ijtihad. Dan untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak dari pondok pesantren Al-Muhajirin ini, mari kita semua menjadi muhajirin. Orang-orang yang hijrah untuk selalu berijtihad. Sehingga selalu ikut dalam perkembangan baru sehingga nanti tahun 2045 Indonesia ini sudah menjadi Indonesia emas. Indonesia emas itu bahasa Arabnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman dan mendapat lindungan, mendapat ampunan dari Allah. Karena perilaku masyarakatnya yang madani tadi. Madani itu civilized. Madinah, beradab, toleran, islah, iktidal. Itu ada ciri-cirinya masyarakat Madinah itu yang kemudian menjadi wasatiyah Islam. Saudara, mari kita baca sholawat untuk mengakhiri ini. Sholawat Jibril katanya. Tapi banyak sih nama-namanya kalau kita lihat. Tapi kita baca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta ikhiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada Bapak Menko untuk tidak turun terlebih dahulu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan dengan ditandai pemukulan gong dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, Ibu Dr. Haja Ifa Faiza Rohmah MPD, Bapak Haji Sarmidi Husna, Bapak Kiai Haji Miftah Fakih, Ketua PBNU. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Bapak Kiai Haji Masdar Farid Masudi dan kepada Bapak Syukron Habibi kami persilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, halaqah ini saya dan kita semua menyatakan dibuka dengan resmi. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Dan kepada Sehuna untuk tidak turun terlebih dahulu untuk melanjutkan pembacaan doa. Dan kepada, oh iya,
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh pimpinan Pondok Pesantren yang terhormat Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, sebelum berdoa, saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yaitu tentang muhajirin, artinya hijrah untuk berkemajuan. Maka untuk memiliki kemajuan lewat hijrah, saya lakukan dengan 5. Yang 5 itu, satu ada selalu saya silaturahmi dengan para kiai dan para ulama. Yang kedua adalah selalu bersilaturahmi adalah dengan para umaro. Dan ketiga adalah silaturahmi dengan para agenia, orang pengusaha. Yang keempat adalah kami selalu musyawarah, selalu silaturahmi yang namanya ulil albab atau yang disebut dan cendekia. Dan terakhir adalah masyarakat. Yang 5 inilah aham al-muhajirin. Ada berkah. Salah satunya silaturahmi dengan PBNU. Mudah-mudahan berkah NU akan menjadi maju di kemudian hari. Dan yang kedua, hadirin sekalian, malam yahtab ma bi amri muslimin falaisa min. Ya, artinya bahwa tidak akan termasuk umat kami siapapun yang tidak peduli terhadap sesama. Nah, Teh Ipa adalah warga Nahdien, bahkan jadi pengurus LPNU Ma'arif di Jawa Barat, akan mencalonkan atas nama PWNU. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu peduli untuk nama Teh Ipa ini. Kalau ingin disebut umat Nabi, kadek ulah doikan kan usahajan deh. Qabul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidan. Kama yanbaghi li jalalika karim min sultanik. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha yasir umurana masya sudurana wa akhtim bis salihati amalana. Allahumma najjina minan salimin ghanimin farihin mustabshirin ma'ibadika as-salihin ma'aladzina namallahu alaihim minan nabiyyin as-siddiqin syuhada as-salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak boleh Kau tinggalkan kami di sini kecuali dosa kami diampuni, hajat kami dimudahkan, urusan kami diselesaikan, penyakit kami disembuhkan. Pemerintahan kami ada pemerintahannya iman takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di sini menjadi warga NU, warga Republik Indonesia yang baik, yang taat kepada umar, taat juga kepada ulama, dan selalu menjaga silaturahmi. Karena Kau sudah menyatakan dengan jelas dan pasti, tidak ada amalan yang akan dibalas di dunia kecuali silaturahmi. Artinya kalau kami Allah tidak silaturahmi, maka azabmu akan turun saat ini juga. Ya Allah, ya Tuhan kami betul-betul merasa hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami bergantung, hanya kami kepadamu ya Allah meminta tolong dan meminta bantu ya Allah. Ya Allah Tuhan, ampunilah dosa kami.
dosa-dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Orang tua yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami. Kami tidak ridho, ya Allah, andai kata orang tua kami dalam keadaan tersiksa nanti di sana. Kenapa? Karena kami bisa begini, barokah daripada perjuangan, jerih payah dan keringat daripada orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, khususnya Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah doanya, dimudahkan urusannya, dan tercapai cita-citanya. Cita-cita kami untuk menduduki jabatan lebih tinggi daripada sekedar Menko. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummi al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.